Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk kita semuanya tentunya. Di hari-hari ya, salam semuanya buat rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Nih, aktivitas pagi kita guys, ya seperti ini di setiap harinya. Pemberian pakan, kontrol air minum, ya masih masa-masanya kesenjangan kita ya. Harus diperhatikan secara detail karena ya penghasilan kita ada di sini, jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita lupa diri untuk selalu kontrol ke ternak kita. Sudah ngasih makan kita panen telur guys. Ini kemarin tidak sempat ngambili telurnya, jadi hari ini kita sempatkan dulu untuk pengambilan telur kita. Nih dalam setiap harinya kita, ini adalah indukan saya semua. Ya rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, salam ternak, salam ceketer Pak. Banyak nian, banyak sekali peternak-peternak kita yang saat ini mungkin ya mengeluh ya. Karena apa ya? Karena harga telur turun gitu. Jadi ya memang realitas seperti itu. Kita nggak selamanya itu bisnis itu lancar terus ya. Setiap kendala pasti ada. Dan kendalanya ya berbeda-beda di setiap daerah. Lain problema, lain permasalahan. Terkadang juga ya namanya rezeki ya. Rezeki sudah di depan mata, ternyata nggak jadi. Ya itu namanya realita kehidupan itu kan. Seperti itu ya. Jadi terkadang kendala itu ya macam-macam. Dari segi bentuk, dari segi ya yang jelas dari ekonomi perpuyuhan juga sih. Banyak yang mengatakan juga ternak puyuh itu nggak ketemu Pak. Ya ada juga yang berpendapat seperti itu. Mungkin pernah mengalami kegagalan kan bisa juga. Ada juga yang berkata kalau puyuh ini sebenarnya kalau kita bisa ngakali di pakan itu ketemu Pak. Ya ada juga yang seperti itu gitu loh. Ada juga yang ternak puyuh berapa bulan mencoba tapi ternyata tidak ketemu hasil, tidak ketemu untung, terus kemudian berhenti. Ya ada juga yang seperti itu. Ada juga yang bertahan. Ada juga yang gulung tikar, tutup, itu ya ada juga. Ya kembali ke permasalahan pokok itu tadi, bahwa yang namanya kita ternak itu memang lika-liku jalannya. Tidak mulus semuanya. Kalau kebanyakan peternak itu rugi, itu ruginya di mana gitu. Ya kebanyakan kalau rugi itu harga pakan itu nggak sesuai dengan harga telur gitu loh. Supaya tidak rugi, ya supaya tidak rugi itu sebenarnya sih kalau menurut saya supaya tidak rugi, ya itu gampang. Cuman kan kita prakteknya gitu loh. Kalau teorinya sih ya mungkin saya tahu gitu lah, supaya tidak rugi itu seperti apa gitu. Tuh kalau teori praktek itu kan terkadang kan ya perjalanan itu kan tidak seindah apa yang kita bayangkan, kan itu sering terjadi ya. Itu sering terjadi. Supaya tidak rugi gimana Pak? Nah itu dia. Ya kita kalau yang namanya ternak itu ya harus banyaklah contoh-contoh kawan-kawan itu yang sudah menjalaninya itu. Artinya supaya tidak rugi ya berupaya mencari pakan alternatif. Terus kemudian
eh, harga telur itu langsung kita ke konsumen, tidak ke pasar, tidak ke agen lagi. Nah, itu lebih tinggi di situ gitu. Kalau kita ke agen lagi ya agen mau jual lagi gitu. Nah, itu ya murah lagi di situ gitu. Jadi supaya tidak rugi ya itu kita belajar apa namanya, mencari alternatif pakan. Intinya di situ. Alternatif pakan, kemudian terus kita menjual telurnya itu langsung ke konsumen agar supaya harga itu ya tetap bisa terjangkau gitu. Nah, rekan-rekan semuanya mungkin ya bisa dipraktekkan ya seperti apa gitu. Cuman kan ya saya juga kendalanya ya banyak sekali. Ada juga yang kemarin pesen bibit tiba-tiba sudah ngasih DP dibatali. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, akhirnya kita kan nombok lagi. Nah, terus kemudian DP-nya itu ya harusnya seperti apa? Itu ya kita ya banyak ini juga ya, banyak kendala juga. Bukan saya berarti ngonten terus ngomong nyusu sampai tinggi-tinggi itu terus saya itu dipikir lancar terus ya. Terkadang ada hambatan juga. Bukan kok kita yang paling pinter punya konten, punya channel terus bisnis puyuhnya lancar, enggak juga. Enggak juga dari situ, Pak. Jadi ya rezeki itu kan kita kan per hari putaran waktu, pergeseran masa merubah keadaan itu kan belum tentu, hari ini belum tentu rezeki kita segini, besok bisa jadi drop ataupun seperti apa, bisa juga gitu loh. Makanya ya itu tadi kita kembali ke awal itu ya, perawatan, kemudian kita menjaga konsumen kita, terus mencari pakan alternatif agar supaya kita bisa menjangkau harga telur, harga pakan itu bisa terjangkau, bisa ketemu, bisa kita bisa apa ya? Ada untung, ada hasil di situ. Kalau kita ternak ini untuk apalagi kalau ternak ini sampingan ya, itu menurut saya sih kita kurang fokus di situ. Tapi itu tadi balik-balik lagi, kalau sampingan hanya sementara waktu terus nantinya kita fokus di puyuh kita ya, itu bagus juga sih untuk awal-awal ini kan. Karena kalau untuk awal-awal memang semuanya itu perlu percobaan, perlu mencoba, terus kemudian perlunya apa ya? Perlunya kerjasama dengan sesama peternak. Itu sangat perlu dan itu sangat penting, kawan. Kenapa seperti itu ya? Itu memang harus itu. Itu memang harus agar supaya ya ternaknya kan sama-sama lancar gitu. Nah, itulah tadi rekan-rekanku. Jadi kalau kita mau ternak ya resiko itu harus dipikirkan, dan juga nanti masalah pasaran mau kemana kita ngejualnya itu memang ya harus dipikirkan. Jadi kita di sini memang sembari sambil belajar, sambil juga menghitung perharinya itu berapa. Kalau saya memang khusus pembibitan ya. Kalau untuk rekan-rekan yang banyak konsumsi itu ya, setiap ini kan saya turun ke tempat kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk konsumsi itu berapa ya, ada juga yang 800, ada juga yang 1000, ada ya yang 1500 tuh ada juga. Nah, jadi kalau untuk rekan-rekan juga yang mungkin mau terjun masih ragu hasil apa tidak, ketemu apa tidak ya, kita sulit kalau mau menebak ke situ kalau kita belum menjalani ya. Cuman ya itu tadi, lain daerah, lain cara, lain kendala, lain prinsip, lain teori, lain praktek, terus kemudian lain harga pakan, lain harga di telurnya juga gitu. Jadi kendala di setiap daerah itu memang ya macam-macam gitu. Tidak
tidak sama semuanya untuk kendala yang ada di setiap daerah itu tetap berbeda-beda. Tetapi ya itu tadi, setiap kendala saya rasa mungkin ada solusi dan ada jalan keluarnya ya untuk kita semuanya, untuk rekan-rekan juga gitu. Nah, rekan-rekanku mungkin hanya itu, salam ceketer dari Jambi ya, masih tetap eksis lah. Walaupun agak merangkak sedikit, mungkin ya masih banyaknya tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Ini kandang juga belum selesai, dan juga banyak juga mungkin yang pesanan-pesanan itu belum selesai semuanya ya. Mungkin rekan-rekan yang mulai minta telur tetas, mulai minta telur FS, telur GPS ya harap sabar dulu kita, karena ya kawan banyak pengiriman jauh-jauh ya. Bagi mungkin yang ingin pesen telur tetas ya silahkan saja dihubungi nomor saya. Itu ada di video yang kemarin itu sudah saya unggah. Ada nomor HP di situ. Silahkan saja kalau memang mau pesen telur untuk belajar, untuk indukan, untuk pembibitan, silahkan saja. Ada di video saya yang sudah kami upload di situ. Ya silahkan saja kalau mau pesen di situ. Ya, kalau untuk mungkin nanti gimana kalau memang terjangkau ya, kalau memang terjangkau dengan jasa pengiriman ya kita lakukan pengiriman. Soal harga ya nanti di chatting saja ke website saya, itu ada nomornya di video yang sudah saya unggah. Silahkan dicari saja, scroll ke bawah, makanya di subscribe saja agar supaya notifikasi pemberitahuan itu selalu muncul dan selalu ada. Ya, terima kasih yang sudah berkunjung ke channel, mampir ke channel ya. Terima kasih yang sudah like, comment, subscribe-nya, terima kasih juga. Ya, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku semuanya.